sini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita kalau di pengawasan tuh sesi coaching gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang mungkin mau Bu Salma sampaikan, apa-apa yang menjadi permasalahan di sekolah atau program-program sekolah juga boleh. Nah, sesi coaching ini kita akan menggunakan alur Tirta gitu ya. Nah, kira-kira saya ingin bertanya dulu nih. Kita nggak lama kok Bu, waktunya paling paling lama 30 menit gitu ya. Jadi 30 menit ke depan nih kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang supaya bermanfaat ya. Kira-kira topik pembicaraan kita atau bincang-bincang kita di sesi coaching ini apa ya Bu Salma? Kira-kira Bu Salma ingin dapat apa nih dari bincang-bincang ini? Kalau saya ingin tentang PMM itu, Bu. PMM yang bagaimana rekan-rekan guru itu sampai bisa ke aksi nyata dan lolos verifikasi. Itu banyak di tempat sini tuh yang gagal, terus sering mencoba tapi terlalu gagal dalam pada akhir aksi nyata itu. Oke. Jadi kita ambil fokusnya aja ya Bu Iya. Salma ya. Kita akan topik kita bincang-bincang di sesi ini adalah tentang bagaimana pembuatan aksi nyata supaya sukses di PMM oleh guru-guru gitu ya. Oke, baik. Jadi nanti saya akan sambil mencatat ya Bu Salma ya. Nah, oke. Kalau begitu nih, kalau boleh tahu situasinya saat ini itu seperti apa sih guru-guru kita kondisinya untuk pembuatan aksi nyatanya di PMM itu? Apakah guru-gurunya yang mungkin belum memiliki pemahaman atau seperti apa? Sebagian besar memang sudah bisa dalam sedang IT, tapi mungkin pemahamannya bagaimana menyelesaikan aksi nyata, kemudian bagaimana di dalam PMM itu juga ada praktek baik. Mereka itu pembuatan itu aksi nyata maupun praktek baiknya itu mungkin belum sesuai standar dari PMM itu sendiri. Kemudian apalagi di saat ini kan PPG dalam jabatan itu menggunakan PMM. Nah, banyak terkendala di situ kan informasi dari rekan-rekan tuh, Bu, saya suruh ngulang, gagal di aksi nyata atau gagal di PMM itu sendiri itu. Jadi mungkin problem itu yang banyak dibicarakan guru-guru. Bagaimana toh sebenarnya supaya sukses tuh bagaimana itu katanya itu. Kebetulan kan beberapa guru ini agak banyak ikut masuk dalam PPG dalam jabatan yang terbaru ini yang menggunakan PMM. Oke, baik. Jadi guru-guru kita nih rata-rata terkendala di aksi nyata ya, di PMM-nya. Karena semua sesuatu sekarang kan lewat PMM gitu. Nah, kalau menurut Bu Salma sendiri kira-kira, kenapa sih guru-guru kita kok jadi gagal di di aksi nyata di PMM itu? Kira-kira apa nih yang mempengaruhi mereka jadi seperti itu gitu? Kalau menurut saya yang sering saya sampaikan bahwa guru-guru tuh literasinya Bu yang kurang. Mereka kurang mempelajari hal-hal terbaru, kemudian mendapatkan seperti melihat YouTube atau melihat sosial media-media yang tentang PMM itu sendiri, bagaimana orang-orang sukses dalam PMM itu belum mereka kurang literasinya itu. Nah, seharusnya mereka lebih banyak menggali pengetahuan-pengetahuan dari media sosial bagaimana tentang PMM itu. Kayaknya mereka fokus apa yang ada di PMM itu saja diikuti ternyata gagal gitu. Iya. Oke, baik. Jadi guru-guru kurangnya. Jadi kalau menurut Bu Salma yang penyebabnya itu adalah di antaranya adalah guru-guru kita ini kurang literasi gitu. Mereka hanya terfokus di PMM, apa yang ada di PMM itu aja yang diikuti, sementara mereka kurang Mengembangkan betul. kosakatanya, Iya. kemampuannya dalam bidang misalnya model-model terbaru, kemudian kayak Canva yang modern lagi, kemudian isi dari aksi nyata itu mungkin kurang bervariasi atau menjiplak dari yang ada. Itulah kemungkinan menurut saya. ATM saja ya Bu Salma ya. Oke. Nah, lalu kalau menurut Bu Salma sendiri ya, oke saya paham ya guru-guru memang rata-rata saat ini tuh masih seperti itu. Nah, sekarang dari Bu Salma sendiri kira-kira apa yang diinginkan dari Ibu tuh? Kan sudah tahu ya guru-guru kita
kurang literasinya, mereka kurang memahami perkembangan IT di Iya, luar sana, kurang kurang ada motivasi ya iya. untuk itu tadi. Nah, Mengembangkan yang dirinya kurang ya, motivasi. lalu yang diinginkan Bu Salma ingin seperti apa Iya. Saya guru-gurunya? ingin kan terutama yang orang yang muda-muda, oke. Kalau yang Mhm, sudah usia para dekat-dekat pensiun itu oke mhm, aja sudah. Tetapi ketika yang muda-muda tuh, saya ingin tuh mereka mengembangkan dirinya tuh melalui literasi, perbanyak pengetahuan maupun, heeh, eee, mencari rekan-rekan di dunia maya kah atau di sekitar, kita ini untuk memperbanyak atau mendalami tentang bagaimana membuat aksi nyata yang baik. Kemudian, eee bagaimana mengolah kata-kata, mengolah video, atau bagaimana menerjemahkan praktek baik mereka dan dituangkan di dalam bentuk aksi nyata itu yang baik gitu maksud saya itu. mhm, mhm. Oke, oke, oke. Oke, lalu ini ya Bu Salma ya, tadi Bu Salma ingin ya tentunya ingin gurunya lebih Iya, paham paham. bagaimana menyusun, bagaimana menyusun aksi nyata yang baik Iya. dan seterusnya tadi ya kalau saya simpulkan. Lalu kira-kira, apakah ada nih dari Bu Salma sendiri selaku kepala Iya. sekolah, upaya untuk mewujudkan keinginan Ibu yang cukup bagus tadi? Apakah Ya, ada keinginan kira-kira apa nih, yang bisa mewujudkan keinginan Bu Salmah itu bisa tercapai gitu. iya. Nah, mungkin Bu Salmah punya gagasan-gagasan, "Oh, baiknya ini misalnya nih ya," atau bagaimana nih kalau gagasan Bu Salmah Nah, sendiri? eee, yang saya lakukan adalah, setiap kombel di sini ada 4 kombel, Ya, ada kombel terapi, ada kombel jenjang, jenjang SDLB, mhm, SMP, LB, SMA, B, dan kombel besar. mhm, Tetapi di dalam kombel yang kecil ini saya selalu mengintervensi, saya ikut, kemudian mhm, saya selalu sebelumnya saya mencarikan video-video mhm, inspirasi mhm, inspirasi tentang aksi nyata, inspirasi mhm, praktek baik dan saya mhm, tayangkan, mhm, kemudian saya suruh mereka apa tuh menindaklanjuti video ini bagaimana mhm, bagusnya video orang-orang ini gitu. mhm, Jadi untuk memotivasi guru-guru tuh membuat praktek baik, membuat aksi mhm, nyata. Kemudian mhm, saya juga di dalam tiap kombel itu mhm, menjelaskan tentang PMM, kemudian mhm, menampilkan aksi nyata yang baik-baik dari mhm, media sosial yang saya mhm, punya mhm. dan itu sebagai masukan bagi guru-guru bagaimana Mhm, mereka dapat membuat praktek baik dan aksi nyata yang bagus mhm. itu. Oke, Sama oke, itu. oke. Nah, mungkin Bu Salma punya gagasan lain, itu udah dilaksanakan ya yang Sudah. Kober sudah, Iya. tapi kenyataannya mereka masih tetap ya. Ya. Nah, mungkin Bu Salma ada gagasan lain mungkin, "Oh kayaknya guru-guru nih perlu diberi ini, Oh, itu," iya gitu. itu. Kira-kira kalau menurut Bu Salma apa nih? Kan Saya yang tadi Kombel iya udah jalan sudah. ya, Kemudian heeh. saya berinisiatif, dengan tim PKP saya untuk membuat Mhm, IHT, mhm, short training untuk beberapa mhm, hari bagaimana mhm, pembuatan aksi nyata di PMM, kemudian juga pembuatan praktek baik yang dilakukan oleh guru. Mungkin dengan kegiatan IHT itu lebih terfokus kita, mhm. eee, dalam pembelajaran guru untuk membuat aksi nyata itu. Oke. Jadi tapi kompelnya tetap Ya, jalan kan alhamdulillah ya tetap Bu jalan Salma ya, ya? Ya, kompel oke, tetap oke, jalan. oke. Bu Salma ingin, rencananya aksi nyatanya ingin Iya, bagaimana, memaksimalkan iya, fungsi kombel iya, ya, lalu membuat IHT itu tadi ya, tentunya yang terkait dengan, peningkatan kompetensi iya. guru ya dalam membuat aksi nyata, dalam apa ya, supaya mereka tuh sukses juga, nggak gagal Iya, lagi iya. gitu ya. Supaya, Iya, iya. SLB Negeri Pelambuan itu terlihat di PMM itu, nah, Ah, nama-namanya. Selama ini kan, yang terlihat cuma kepala sekolahnya saja, iya. guru-gurunya belum masuk ke Oke. ada, apa tuh, di dalam video praktek baik, Oke, gitu. oke, oke, baik, baik. Lalu kira-kira apa nih yang akan Ibu persiapkan untuk mewujudkan rencana tersebut? Rencana yang cukup bagus, mengaktifkan Iya, kombelnya juga untuk membuat aksi nyata, akan melaksanakan IHT ya. mmm. Kira-kira apa nih yang perlu Ibu siapkan? Terus apa nih yang bisa memastikan itu berjalan gitu? Tentunya saya sudah menyiapkan anggaran dulu Ya, untuk kegiatan itu. Kami ya. sudah menyiapkan anggaran dalam bos kinerja, Hmm, kemudian, mencari, informasi narasumber yang terbaik untuk mm-mm, kegiatan tersebut yang bisa,
memberikan arahan kepada guru-guru di sini Oke. itu, dan menyiapkan waktunya Bu supaya yang tepat dan tidak mengganggu pembelajaran di sekolah. Oke. Nah, itu tadi kan tentu menyiapkan anggaran pasti ya Bu Salma ya, karena di Kombel pun juga ada anggaran untuk snack lah, menarik mereka gitu ya. Nah, lalu untuk memastikan itu benar-benar terlaksana gitu. Terus Ibu tentu punya ada kriteria-kriteria. Oh, ini udah alhamdulillah udah jalan nih. Alhamdulillah ini belum. Oh, untuk IHT-nya nih alhamdulillah udah berhasil nih. Kriterianya apa kira-kira untuk memastikan bahwa ini benar-benar berhasil nih sudah gitu. Keberhasilan itu tentunya kalau di PMM itu kan mereka berhasil dapat sertifikat Iya. di PMM setiap topik. Iya. Iya, biasanya guru-guru cuma menyelesaikan topik itu sampai batas terakhir, tapi ketika aksi nyata ditinggal. Masya Allah. Karena terlalu kesulitan untuk melaksanakan aksi nyata itu. Jadi targetnya itu mereka dari guru-guru dapat menyelesaikan topik-topiknya sampai mendapatkan sertifikat dari PMM. Oke, dari targetnya, kriteria keberhasilannya ya guru-guru tentu sukses nih di PMM semakin banyak. Lalu kalau sukses di PMM, video maupun berbagi praktek baik aksi nyatanya berhasil, tentu guru-guru tidak kesulitan lagi nih dalam berarti kan ini. sudah dia mampu membuat. Bahkan sudah juga menerapkan di sekolah juga kan. Oke. Lalu kalau boleh tahu, ada nggak kendala dari guru-guru itu mungkin kesulitan ketika harus mengedit-edit videonya? Kan tentu membuat video ini kadang tidak ya, kalau yang bagus kan tidak mudah ya Bu Salma. Apakah itu guru-guru juga masih menjadi kendala? Lalu bagaimana nih solusinya yang itu? Tentunya tidak semua guru tuh pintar dalam IT kan. Tetapi kami sudah menyiapkan tim IT di sekolah yang siap membantu guru-guru. Bahkan bagi guru-guru yang tidak bisa pun kami menyiapkan tim IT itu biasanya guru-guru tuh menuliskan di kertas, mereka menuangkan di Anpa yang tim IT-nya itu. Ada tim gitu ada ya? tim yang tapi hasil pekerjaan dari guru-guru tersebut yang memang kurang dari IT-nya itu. Misalnya dia sedia foto, video dari dia sendiri. Atau gitu memanggil pihak dari tim IT itu untuk memvideokan, aku videokan belajar KBM saya atau kegiatan saya, itu sudah ada timnya. Oke. Berarti udah udah bagus nih ada timnya segala ya Bu Salma ya untuk memfasilitasi itu semua. Oke, baik. Jadi ini tadi dari tujuan, lalu identifikasi dan juga rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Kalau boleh nih, kalau boleh tahu nih, kira-kira setelah sesi bincang-bincang kita nih nanti ya, kira-kira apa nih yang akan Bu Salmah lakukan setelah sesi coaching ini? Kan tadi ada rencana ya, ada rencana mau menguatkan lagi Kombelnya di aksi nyata, tim tukang bantuin video udah ada gitu ya, IHT juga akan dilaksanakan gitu. Nah kira-kira nih kita sampai di tanggung jawab nih, apa nih yang akan Bu Salmah lakukan setelah sesi ini terkait dengan aksi nyata di PMM guru-guru tadi? Segera setelah kegiatan ini saya akan menggerakkan guru-guru itu, bagaimana mereka aktif di PMM itu, menggerakkan gitu. Karena bagi saya tuh dengan mereka aktif di PMM, mereka tentunya juga melaksanakan di kelas karena ada kolerasinya Bu, kolerasi antara kegiatan di PMM dengan pembelajaran di kelas. Kemudian dari PMM itu mereka juga belajar, tentunya belajar bagaimana ilmu-ilmu terbaru kan, pengetahuan terbaru, bagaimana mengajar anak di sekolah di kelas. Oke, baik. Jadi alternatifnya Bu Salmah setelah sesi ini akan segera menggerakkan, terutama di Kombel, PMM, pembelajaran dan semuanya ya yang sudah diprogramkan. Kira-kira kapan nih Bu Salmah akan memulainya gitu? Mungkin di bulan ini atau di minggu ini atau mungkin malah besok gitulah. Lalu siapa nih yang bisa dihubungi nih? Kan tadi ada kegiatan IHT, ada apa.
Kira-kira siapa yang akan Ibu, misalnya Ibu dalam melaksanakan program ini ada kendala atau ada persoalan yang kira-kira hambatan gitu ya. Kira-kira siapa yang akan Ibu hubungi dan kapan akan dilaksanakan kegiatan Memang itu? untuk kegiatan itu memang sudah kami rencanakan di bulan September. Oke, bulan September ya. Dan penanggung jawabnya adalah tim PKP, Komite Pembelajaran yang memang mereka adalah termasuk dalam tim IT kami. Ya, masuk tim IT-nya ya. Iya, Oke. dari tim PKP. Lalu bagaimana nih cara Bu Salmah memastikan, oh alhamdulillah ini udah berjalan nih, ini harus berjalan nih. Bagaimana Ibu memastikan? Kan kadangkala nih sebuah rencana nih kalau kada Iya. dipastikan, aku harus tahu nih untuk memastikan ini berjalan atau tidak, ini gimana gitu. Tentunya salah satunya tadi saya terlibat dalam Kombel juga, Heeh. intervensi di dalam Kombel, kemudian melakukan supervisi juga, dan satu lagi yang sedang berjalan observasi di PMM itu. Itu Jadi kan terlihat juga. untuk memastikan Bu Salma akan melakukan supervisi, Iya. ikut terlibat di Dalam Kombel dan juga ini, dan tentunya akan lebih banyak ngeliat nih ya, hasilnya kayak apa nih di PMM nih. Iya, Guru-guru dicek banyak di yang PMM lulus kan, nggak? Gitu ya. bagaimana sertifikat yang diupload itu sudah dari PMM gitu. Oke, baik, baik, baik. Nah, siapa nih yang nggak perlu dimintai dukungan dari Bu Salmah nih untuk mensukseskan rencana-rencana kita nih? Tentunya ya yang pasti kan dari ibu pengawas dulu, yang juga termasuk dari fasilitator sekolah penggerak. Kemudian dari dukungan yang sama dari tim tendik kami yang untuk menyediakan segala sesuatunya untuk kesuksesan program itu, tim tendik, dan guru-guru yang memang sudah ada dalam tim komite pembelajaran. Ya, semuanya ya Bu Salmah ya, dari pengawas, fasilitator, tim tendik, guru-guru dan semua warga sekolah ya, ini tentunya yang Dan dimintai dukungannya. keikutsertaan dari wali murid itu untuk menyukseskan apa yang menjadikan program sekolah. Oke, oke, oke. Baik, baik. Bagus sekali nih programnya dan saya sangat mendukung. Memang itulah yang lagi tren saat ini dan sangat diperlukan oleh guru-guru kita ya. Guru-guru kita mesti harus ini kan ya, harus aktif, harus kreatif gitu. Nah, sekarang kita sampai di sesi terakhir yaitu penutup dari coaching ini ya. Apa nih yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kita kali ini kalau menurut Ibu Salma? Nah, mungkin ada benang merah yang akan diambil dari sesi ini. Perubahan kurikulum itu membutuhkan juga perkembangan guru untuk mempelajarinya. Jadi guru tidak bisa stuck dari, harus mengembangkan ilmunya juga dan mengikuti kemajuan zaman. Jadi seperti IT itu juga harus dikuasai oleh guru, tidak lagi seperti dulu kan asal mengajar sudah. Sekarang ada hal-hal yang diperlukan dan dikembangkan seperti IT. Jadi setiap guru itu harus belajar itu, mengembangkannya. Harus Suka tidak suka harus bisa. Iya, melakukan refleksi gitu ya Bu iya. Salma ya. Oke, baik. Nih sekarang saya simpulkan ya. Kalau tadi kesimpulan dari Ibu Salma, ini mungkin dari saya. Tadi kita mengambil tujuan dari bincang-bincang kita adalah membuat bagaimana guru-guru bisa membuat sebuah aksi nyata, video aksi nyata, dan sukses di dalam PMM gitu ya. Nah, kondisinya guru-guru masih banyak yang gagal di PMM terutama dalam pembuatan aksi nyata. Semua program di PMM diikuti, setelah sampai di aksi nyata Ganti topik. iya ganti topik karena tidak kurang mampu untuk menyelesaikannya. Jadi akhirnya separuh gitu ya. Sudah 75% ditinggalkan gitu ya. Nah, yang menjadi penyebab dari itu semua kalau menurut Ibu Salma adalah kurangnya literasi dari guru. Lalu Bu Salma ingin situasinya itu menjadi lebih baik, guru-guru tidak banyak yang gagal lagi di PMM, terutama dalam pembuatan aksi nyata. Lalu gagasan Bu Salma untuk itu, rencana aksi nyata yang Ibu buat selaku kepala sekolah akan mengkaitkannya dengan kegiatan Kombel kita, mengaktifkan dalam pembuatan sesi aksi nyata dan berbagi praktik baik di Kombel, lalu akan melakukan IHT ya Bu Salma ya, akan melakukan IHT
terkait dengan bagaimana membuat aksi nyata, video aksi nyata, dan bagaimana mereka menjadi sukses di dalam PMM itu tadi. Oke, lalu tanggung jawabnya kapan untuk memastikan ada beberapa alternatif Ibu akan cross check di apa tadi kegiatan Kombel, ikut masuk di dalam Kombel, cross check, lalu ada supervisi ya, lalu memastikan juga tim IHT-nya berjalan gitu ya. Nah, kapan akan dilaksanakan? Rencananya di bulan September. Oke, kalau boleh tahu Septembernya di minggu keberapa nih kira-kira memastikannya? Mungkin minggu kedua ketiga, Minggu karena kedua, minggu ketiga. pertama ada kegiatan. Oke, minggu kedua atau ketiga ya, pokoknya di bulan September Iya. paling akhir Iya. gitu ya. Dan juga untuk memastikannya ya tim PKP-nya akan tentu akan selalu Ibu kontrol gitu ya. Nah, lalu siapa yang akan dimintai dukungan? Tentu sebuah program tidak bisa Bu Iya, Salma berjalan jalan sendiri kan ya. Tadi menurut Ibu tadi kan perlu dukungan nih dari pengawasnya, dari fasilitatornya. Wah, nanti berarti saya selaku pengawas dan fasilitator support 100%, insya Allah mendukung gitu ya. Apapun itu jika diperlukan kita siap membantu. Lalu yang nggak kalah penting adalah tim tendiknya ya yang menyiapkan segala sesuatunya ya. Lalu mungkin kalau ada perlu undangan-undangan menyiapkan juga. Lalu guru-gurunya tentu harus saling mendukung, saling berkolaborasi gitu ya, saling membantu. Oke, insight-nya tadi kurikulum tidak bisa dimaknai secara biasa-biasa saja ya. Mungkin perlu pemaknaan yang lebih mendalam gitu ya. Karena segala sesuatunya perubahan itu perlu disikapi juga dengan adanya perubahan yang lebih baik terutama dalam budaya dan lain sebagainya. Oke Bu Salma, senang sekali bisa bicara-bicara kita di sesi coaching ini. Nah, kita akan ketemu lagi mungkin di bulan depan untuk sesi coaching berikutnya. Untuk itu kita akan lanjutkan dengan program kunjungan ke sekolah ya, ke kelas-kelas dan lain sebagainya. Saya akhiri sekian saja. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan Bu Salma, kalau misalnya memerlukan teman untuk bincang-bincang permasalahan sekolah, silahkan menghubungi saja, kita siap membantu. Sekian saja ya Bu ya. Saya mungkin kita lanjutkan dengan program lain.